Jadi pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita merumuskan tinjauan pustaka yang merupakan bab 2 dari penelitian kita. Jadi sebenarnya ketika kita merumuskan tinjauan pustaka ini, yang pertama kali harus kita cantumkan atau segmen pertama yang harus kita buat itu adalah segmen dari teori. Jadi kita harus tahu dulu teori apa yang menghubungkan pengaruh antara variabel independen kita dengan variabel dependennya. Jadi yang pertama tuh segmen yang harus kamu cari adalah teorinya apa. Nah, di mana kita bisa mencari teori-teori seperti ini? Pada dasarnya kita bisa mencari teori-teori seperti ini berdasarkan dari penelitian terdahulu. Jadi dari jurnal-jurnal sebelumnya, di situ kamu lihat dia menggunakan teori apa saja. Kemudian berdasarkan teori yang dia sebutkan itu, coba kita hubungkan apakah ada pengaruhnya. Ya, apakah bisa menjelaskan pengaruh antara variabel independen kita dengan variabel dependen kita. Nah, nanti di segmen pertama terkait dengan teori ini akan saya jelaskan lebih lanjut ketika pengembangan hipotesis. Nah, di segmen pertama, teori ini juga, pada dasarnya teori bisa digunakan lebih dari satu kalau memang diperlukan. Tetapi kalau hanya butuh satu teori untuk menghubungkan seluruh pengaruh variabel independenmu terhadap variabel dependenmu, maka kita sudah cukup sampai di sana. Ya. Jadi kalau sudah cukup satu, memang bisa menghubungkan semuanya, kita gunakan satu saja. Tetapi kalau misalkan memang tidak bisa menghubungkan semua variabel kita, maka kita terpaksa mencari teori selanjutnya. Jadi jangan bingung kalau di teori segmen pertama terkait teori, kita bisa cantumkan lebih dari satu teori. Nah, ini yang harus kamu pahami. Dalam penelitian saya menggunakan teori asimetri informasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut terkait teori ini. Kemudian di segmen kedua kita akan mencantumkan konsep berpikir, di mana pada dasarnya konsep berpikir ini merupakan definisi-definisi dari variabel yang kita gunakan. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan variabel dari corporate governance dan juga saya menggunakan variabel terkait dengan voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela. Maka di dalam konsep berpikir ini, saya masukkan definisi voluntary disclosure itu apa? Apa sih voluntary disclosure itu? Definisinya apa? Contohnya itu bagaimana? Dan ketentuannya apa? Nah, ini isi dari konsep berpikir. Ya. Kemudian ada juga yang namanya saya masukkan terkait dengan mekanisme corporate governance. Karena sekali lagi, penelitian saya ini meneliti tentang pengaruh mekanisme corporate governance terhadap voluntary disclosure. Di mana mekanisme corporate governance ini saya bagi lagi menjadi 3 variabel. Yang pertama itu terkait dengan proporsi Dewan Komisaris Independen, ya. Yang kedua terkait dengan komite audit dan juga komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi. Jadi ada 3 segmen dan itu semuanya dijelaskan di sini. Ya. Nah, segmen selanjutnya kayaknya terhapus di sini ya. Segmen selanjutnya itu adalah penelitian terdahulu, segmen ketiga. Jadi nantinya di sini 2.4 harusnya itu adalah penelitian terdahulu. Jadi kita masukkan penelitian terdahulu. Kemungkinan file saya ini terhapus karena di file induknya itu masih ada ya. Oke. Nah, di segmen ketiga terkait penelitian terdahulu ini, kita biasanya memasukkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Dan ini harus dicantumkan lebih lengkap dari bab 1. Karena di bab 1 kita sudah pernah cantumkan hasil dari penelitian terdahulu, baik yang sejalan ataupun baik yang bertolak belakang. Maka di sini kita bisa buat dalam bentuk paragraf. Misalkan seperti ini. Penelitian, saya buat aja langsung misalkan. Penelitian A ya dengan judul pengaruh GCG terhadap voluntary disclosure menghasilkan bahwasannya GCG berpengaruh, misalkan berpengaruh positif terhadap voluntary disclosure. Ya. Nah, kita buatnya dalam paragraf. Nanti dibuat secara lengkap, ada penelitian siapa saja yang menjadi referensi kita. Nah, baiknya satu paragraf itu terdiri dari lebih dari 3 kalimat. Jadi jangan sampai satu paragraf itu di bawah 3 kalimat. Karena dalam tata bahasa penyusunan penelitian, baik itu untuk skripsi, kemudian tesis, ataupun disertasi, satu paragraf itu minimal 3 kalimat.
ya. Jadi dibuat segmen ketiga, itu adalah penelitian terdahulu. Dari mana kita dapat penelitian terdahulu ini? Jurnal-jurnal sebelumnya yang jadi referensi penelitian kita. Dan berapa banyak yang harus kita masukkan di sini? Sebaiknya kita masukkan kurang lebih minimal 5, ya. Jadi di segmen penelitian terdahulu itu ada baiknya kita masukkan kurang lebih 5 penelitian terdahulu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, setelah selesai segmen ketiga terkait penelitian terdahulu, maka di segmen keempat kita mulai melakukan pengembangan hipotesis. Nah, jadi di pengembangan hipotesis ini kita mulai memberikan argumen bagaimana caranya teori yang sudah kita cantumkan di segmen yang pertama tadi mampu menghubungkan pengaruh antara variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependen. Nah, ini terkait dengan pengembangan hipotesis. Jadi contohnya seperti ini. Saya mau menghubungkan variabel independen saya yang pertama, yakni Dewan Komisaris Independen atau proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap luas pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Nah, saya akan menghubungkannya dengan teori asimetri informasi. Ya. Di dalam teori asimetri informasi itu dikatakan bahwasannya terjadi disinformasi atau ketimpangan informasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Siapa pihak internal perusahaan? Pihak internal perusahaan itu adalah manajemen perusahaan, pemilik perusahaan. Siapa pihak eksternal perusahaan? Pemegang saham, investor, pemerintah, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Atau yang kita sebut sebagai stakeholder. Nah, jadi di dalam teori asimetri informasi dijelaskan bahwa terdapat disinformasi atau perbedaan kandungan informasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Nah, disinformasi ini dapat dikurangi dengan apa? Dengan adanya atau dengan keberadaan Dewan Komisaris, terutama Dewan Komisaris Independen. Maka di sini saya katakan, pada dasarnya keberadaan Dewan Komisaris memegang fungsi pengendalian akan besarnya informasi terkait pengungkapan sukarela. Umumnya, Dewan Komisaris akan cenderung membatasi jumlah informasi atas voluntary disclosure apabila informasi tersebut berkaitan dengan suatu hal yang dianggap rahasia atau membahayakan posisi perusahaan di mata stakeholder. Jadi umumnya mereka akan menyembunyikan informasi. Kenapa menyembunyikan informasi? Kalau misalkan perusahaan itu terkena misalkan kasus hukum, ya, terkena yang namanya financial distress, gagal bayar dan sebagainya, mereka akan cenderung menutup-nutupi informasi itu. Ya. Nah, tetapi hal ini dapat dinetralisir kalau di dalam susunan Dewan Komisaris itu ada yang namanya Dewan Komisaris Independen. Siapa Dewan Komisaris Independen ini? Dewan Komisaris Independen ini adalah Dewan Komisaris yang ditunjuk secara independen oleh investor, ya, melalui rapat umum pemegang saham untuk mengawasi mekanisme pengendalian yang ada di dalam sebuah perusahaan, utamanya terkait dengan keterbukaan informasi. Jadi dengan adanya yang namanya Dewan Komisaris Independen ini, ya, diharapkan asimetri informasi tersebut tidak terjadi lagi. Dan memang pengaruhnya akan bersifat positif. Maka dari itu hipotesis saya yang pertama, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Nah, jadi sekali lagi ya, di dalam pengembangan hipotesis ini kita harus buat alur ceritanya. Jadi kita harus menghubungkan teori tadi. Teori tadi berbicara tentang apa? Asimetri informasi. Asimetri informasi itu apa? Terjadinya perbedaan informasi, kualitas informasi antara pihak internal dengan pihak eksternal. Pihak internal cenderung lebih banyak informasinya dibanding pihak eksternal. Dan ini juga didukung dengan adanya Dewan Komisaris biasa yang cenderung menyembunyikan informasi kalau perusahaan itu terkena hal-hal yang negatif. Nah, pada umumnya hal ini bisa diminimalisir dengan keberadaan Dewan Komisaris Independen, di mana Dewan Komisaris Independen ini sifatnya independen, ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham. Dia nggak punya kepentingan apapun dalam perusahaan. Tugasnya cuma satu, ya. Gajinya itu diberikan untuk satu tujuan, mengawasi jalannya perusahaan, mengawasi keterbukaan informasi yang ada dalam perusahaan. Maka dengan adanya Dewan Komisaris Independen, dia bisa meminimalisir praktik-praktik negatif dan juga meningkatkan keterbukaan informasi yang ada dalam perusahaan.
Maka dari itu hipotesis saya yang pertama, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap voluntary disclosure. Maksudnya pengaruh positif itu seperti ini. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris Independen, maka semakin tinggi luas pengungkapan sukarelanya. Jadi informasinya semakin banyak. Semakin rendah proporsi Dewan Komisaris Independen, maka semakin rendah juga luas pengungkapan sukarelanya atau voluntary disclosure-nya. Ini pengaruh positif. Satu naik, yang lain naik. Satu turun, yang lain turun. Ini maksud dari kata-kata berpengaruh positif. Ya. Kalau pengaruh negatif yang bagaimana? Kalau pengaruh negatif itu satu naik, yang lain turun, atau satu turun, yang lain naik. Kebalikannya dari pengaruh positif. Nah, intisari dari bab 2 itu sebenarnya cuma dua hal. Yang pertama, teorinya apa? Yang kedua, pengembangan hipotesisnya apa? Ini yang paling banyak dilihat ketika dosen mengevaluasi skripsimu atau penelitianmu itu. Ya, jadi silakan dibuat dengan sebaik-baiknya ya untuk bab 2 ini.